Aleluya, aleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Aleluya, aleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santo Bonifacius, seorang uskup dan martir. Bonifacius berasal dari sebuah keluarga Anglo-Saxon. Ia lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfred. Pertemuan dengan para misionaris sudah dialaminya sejak masa kecil. Para misionaris itu biasanya singgah di rumah mereka dan bercerita banyak tentang pengalaman mereka di seberang laut utara. Cerita-cerita para misionaris ini membangkitkan dalam hati Bonifacius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika beranjak dewasa, Bonifacius masuk biara di Nursling. Di biara ini, ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya, ia berhasil ditahbiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Akan tetapi, karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di sini dilarang. Oleh karena itu, Winfred kemudian pergi ke Roma. Ia diterima baik oleh Paus Gregorius II dan diberi nama baru Bonifacius, yang berarti yang mujur. Dari Roma, Bonifacius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Ia menjalankan tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dengan setia. Di Jerman, Bonifacius pertama-tama pergi ke Hesse, kemudian Thuringia, Bavaria, dan akhirnya ke Frisia. Para sahabatnya di Inggris mendukung dia dengan doa-doa, keperluan-keperluan altar dan gereja. Atas permintaan Paus Gregorius II, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722. Dan di sana, ia ditahbiskan menjadi uskup. Setelah itu, Bonifacius kembali ke Jerman sebagai utusan Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara, serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imam. Banyak misionaris baru, imam maupun suster didatangkannya dari Inggris. Dari antara misionaris-misionaris ini, terkenalah suster-suster seperti Tekla, Walburga, dan Lioba,
serta 2 orang imam yang kemudian menjadi orang kudus, yaitu Santo Lulus dan Santo Eobanus. Untuk tetap memelihara hidup rohaninya, Bonifasius mempergunakan beberapa minggu dalam setahun untuk beristirahat dan berdoa di kota Fulda. Kota Fulda ketika itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, Bonifasius berkembang menjadi seorang uskup yang saleh dan suci. Pada usianya yang lanjut, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Akan tetapi di daerah Dokum, Bonifasius bersama imam-imam itu diserang segerombolan orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang serani di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Melihat hal itu, Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifasius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena iman mereka bersama 53 orang serani. Peristiwa itu terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifasius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Aku naik kepada Dia yang mengutus aku, tetapi kalian pujilah Allah. Bacaan dari kitab Tobit. Setelah perayaan nikah Tobia dan Sara selesai, Tobit memanggil anaknya Tobia dan berkata, "Anakku, jangan lupa memberikan upah kepada orang yang mengantar engkau, dan ingatlah untuk menambah upahnya." Maka Tobit berkata kepada Rafael, "Ambillah sebagian upahmu, separuh dari segala sesuatu yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil Tobit dan Tobia sendiri-sendiri, lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di hadapan semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepadamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada semua orang perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kalian. Lebih baiklah doa benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Sungguh, sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang memberi sedekah akan mencapai umur panjang. Sebaliknya,
orang yang melakukan dosa dan kejahatan merugikan diri sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepadamu, dan tidak satu pun kusembunyikan terhadap kalian. Sudah kutandaskan kepadamu, rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan. Maka ketahuilah, ketika engkau dan Sarah berdoa, akulah yang menyampaikan ingatan akan doamu itu ke hadapan kemuliaan Tuhan. Demikian pula waktu engkau menguburkan orang-orang mati. Ketika engkau serta-merta bangkit dan meninggalkan makananmu untuk pergi mengapani jenazah itu, akulah yang diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula, aku pulalah yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah, aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah segala sesuatu yang telah terjadi atas dirimu. Lalu Rafael naik dan tidak dapat mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Kerajaannya tetap sepanjang sekalian abad. Memang Ia menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Refren. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepada kamu, dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Refren. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang akan dikerjakannya bagi kamu. Muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja kekal. Refren. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku. Kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah, hai orang-orang berdosa. Lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Refren. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Salam jumpa sahabat Wirid Traveling with Jesus. Hari ini Sabtu 5 Juni 2021, kami kembali hadir untuk membacakan firman-firman Tuhan melalui bacaan berikut.
Janda miskin ini telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.